Saira para Bakta yang terkasih, kembali lagi bersama saya, Bhavna, yang akan menemani Anda pada bagian ketiga dari episode ke-9 ini. Sudah banyak yang kita bahas tentang persatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan pada bagian 1 dan 2. Di bagian yang ketiga ini, kita akan melihat sebuah video seru dan belajar menyanyikan sebuah bagian yang indah. Tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita simak bersama video pembicaraan antara dua Bakta Sai, Sister Laksmi dan Sister Navitri pada segmen Hati ke Hati. Laksmi, Kak, aku galau. Oh iya, kenapa? Gini nih ceritanya, aku ini punya banyak dilema, banyak masalah. Terus aku ini nggak tahu nyelesain ini kayak gimana. Aku kayak konsultasi sama orang kan, tapi banyak gitu yang ngasih saran, tapi aku nggak tahu mau dengerin yang mana. Gimana dong? Kamu udah pernah dengerin ke hati belum? Hati? Iya sih, suami sering ya, bahkan sering bilang kalau misalnya kita masih dengerin kata hati. Tapi kenapa mesti hati sih? Nah, gini ya, berdasarkan apa yang Kak baca nih ya. Nah, jadi suami bilang kalau hati itu adalah tempat dari berbagai nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri kita. Nah, kalau pikiran kita berkata baik, maka hati akan bilang oke. Tapi kalau pikiran kita berkata buruk, hati tidak akan mengikutinya. Nah, jadi kalau punya masalah atau apa, kita harus tanyakan dulu sama hati kita ini berbicara apa nih, gitu. Tapi ya, cara bedain kata hati sama kata pikiran gimana nih? Soalnya tuh banyak banget kayak burung tuh ciap-ciap gitu kan. Jadi kayak pasti. aduh yang mana ini, aku bingung. Terus gimana? Nah, jadi gini, suami pernah bilang sebelum kita tahu gimana caranya, kita harus mempelajari sebenarnya dalam tubuh kita ini ada apa aja. Dalam tubuh kita ini ada beberapa organ internal dan eksternal. Organ eksternal itu diwakilkan oleh indera-indera nih. Tahu kan indera manusia itu apa aja? Seperti ada mata, hidung, kemudian mulut, indera perasa, indera penciuman, indera pendengaran, dan ini indera perasa ya. Perasa. Benar. Nah, organ-organ eksternal ini yang menerima informasi dari luar. Seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, berarti tadi tuh Nawitri bingung kan, karena semua orang banyak kasih saran. Itu adalah organ atau indera yang menerima informasi mengenai saran-saran tersebut. Nah, informasi yang kita terima itu ditampung oleh pikiran. Pikiran mengolah semua informasi yang Nawitri itu dapetin. Oke. Oh, berarti gini. Jadi pikiran itu merupakan kumpulan dari pemikiran-pemikiran. Betul. Ya kan? Jadi pemikiran itu adalah kumpulan dari informasi-informasi yang indera kita dapatkan. Bener nggak? Bener banget. Waduh. Nah, tapi masalahnya dalam informasi ini karena pengaruh indera eksternal itu membuat kita tuh jadi galau, jadi bingung mesti ngikutin yang mana, karena ada dapat pengaruh dari orang lain. Kemudian mungkin ada yang Nawitri dapatkan itu tidak semuanya baik, ada yang buruk dan baik juga. Jadi bingung bagaimana memprosesnya. Jadi di situ makanya kita harus terus berkonsultasi dengan hati. Konsultasi hati? Itu apa ya? Kayaknya menarik gitu. Ya, menarik banget. Nah, ini kerennya suami tuh di sini nih. Jadi aku sering baca, suami selalu menyarankan kita untuk sering-sering melakukan konsultasi dengan hati. Karena kenapa? Dari apa yang kita obrolin tadi, semua informasi kita dapatkan melalui indera kita kan. Nah, semua informasi itu yang baik atau yang buruk itu semuanya diolah oleh pikiran. Nah, dari pikiran ini ujung-ujungnya jadi galau nih kita. Sedangkan suami bilang yang di hati itu ada sebuah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Pernah dengar nggak? Itu namanya Viveka. Apaan tuh Viveka? Jadi Viveka itu adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, itu hati selalu tahu, hati selalu bisa. Jadi kayak pokoknya kalau misalnya kita punya masalah gini, kita mau nanyain sesuatu itu nanya ke hati ya lebih baik ya. Iya, yang aku tangkap nih ya,
Berarti pikiran itu lebih ke logika. Betul. Terus hati itu lebih ke ngasih tahu nih, ini bener, ini salah gitu. Iya, jadi kita kan sering dengar nih kalau kemampuan untuk membedakan itu lebih di kepala ya. Iya. Tapi kalau suami enggak, suami bilang kemampuan Hati. itu terdapat di dalam hati kita. Tapi Kak, kita itu kayak nggak bisa tahu, nggak bisa bedain, tetap nggak bisa bedain suara hati sama suara pikiran itu kayak gimana ya? Kan Iya, ya memang susah sih, banget ya, gitu. memang susah. Dan suami sendiri bilang itu kita memerlukan latihan yang cukup panjang untuk dapat membedakan antara pikiran dan kata hati. Latihan kayak gimana ya? Nah, tapi suami juga pernah bilang bahwa hati itu adalah perwujudan dari kesadaran. Nah, atau sering dengar yang namanya consciousness. Nah, Iya, iya. consciousness ini yang mendasari dari segala perbuatan kita. Nah, oleh karena itu kita harus berkonsultasi kepada hati, karena hati akan memberikan jawaban mana yang baik dan mana yang buruk. Dan jawaban itu selalu pasti baik. Nah, untuk mendapatkan perbuatan sesuai dengan kesadaran kita harus menyelaraskan antara pikiran, hati, dan perbuatan kita. Oh, itu yang 3HV itu kan? Iya, benar. Yang sebentar. Head, heart, and hands. Waduh. Oke. Jadi 3HV value atau nilai-nilai berdasarkan 3H tadi ya. Iya. Apa tadi? Head, heart, dan and hands. hands. Iya. Atau kepala, hati dan perbuatan kita. Iya, tangan. Jadi meskipun itu sebenarnya susah, nggak usah khawatir. Suami pasti memberikan jalan kepada kita. Suami bilang segala sesuatunya itu harus harmoni. Jadi antara pikiran, hati, dan perbuatan itu harus harmoni. Karena kenapa? Segala sesuatu yang membuat kita galau itu harusnya kita bisa menemukan jawabannya dimulai dari pikiran-pikiran yang baik. Karena ketika pikirannya baik, maka hati akan menyetujuinya. Iya. Ya kan? Nah, setelah hati setuju, itu akan tersalurkan melalui perbuatan kita nih. Jadi sebenarnya hubungan antara pikiran, hati, dan perbuatan kita itu sangat penting banget. Kenapa suami bilang itu harus harmoni? Karena hasil dari pikiran dan hati kita itu berada pada tangan kita ini atau perbuatan kita ini. Suami pernah memberikan contoh bahwa setiap orang memiliki tangan yang sama, ya kan? Kita memiliki dua tangan yang sama. Iya. Tetapi tangan dokter dan tangan perampok digunakan untuk dua hal yang berbeda. Oh iya ya. Ya kan? Bener juga ya. Logik Iya, right? bener Ya. juga. Tapi gimana ya? Tapi kayak masih susah gitu loh cara bedain kata hati sama kata pikiran itu dulu susah banget. Sebentar ya, minum dulu ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih. Memang suami mengatakan bahwa pikiran itu adalah tempat di mana logika kita berproses. Iya. Sedangkan hati itu adalah tempat untuk mendiskriminasikan antara yang baik dan buruk. Nah, untuk menggunakan kata hati supaya berfungsi dengan baik, kita harus dimulai dengan pikiran-pikiran yang baik juga. Nah, ketika pikiran sudah baik, maka hati pun akan baik juga dan akan tersalurkan ke dalam perbuatan. Itu udah ngerti ya? Iya, ngerti. Nah, ada contohnya nih, pernah bilang, karena pikiran itu adalah proses logika, biasanya ketika kita bertanya, membedakan antara jawaban hati atau pikiran itu adalah dari ada ciri-cirinya nih. Gimana? Jadi kalau dari pikiran, itu biasanya selalu ada baik dan buruk. Iya. Jadi jawabannya, jika Nawitri memikirkan, saya mau mendapatkan jawaban A. Nah, pikiran itu akan mulai bargaining, kayak arguing, berdebat terus. Nah, tapi kalau hati enggak. Hati itu lebih firm, lebih jelas untuk memberikan jawaban. Jadi kalau misalkan Nawitri bertanya sesuatu tapi masih ada bargaining di dalamnya, itu berarti masih menggunakan ranah pikiran. Belum ke ranah hati. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ya, aku mau minum kopi, tapi aku nggak tahu mau minum kopi apa enggak gitu ya. Terus di situ kalau misalnya aku tanya nih dalam hati, bolehkah aku minum kopi gitu. Tapi kalau misalnya ada alasan lagi nih, berarti itu bukan kata hati aku. Iya. Tapi kalau kata hati aku bilang iya, oke, done gitu, berarti itu kata hati kayak gitu.
Ya, jadi gini, kalau misalkan kan kita tahu sendiri kalau kopi sebenarnya itu tidak baik ya untuk kita terus-terusan diminum. Iya. Nah, subconscious kita atau kesadaran kita akan mengatakan itu tidak baik. Tetapi karena ada pengaruh-pengaruh dari luar yang mengatakan, mendingan kita minum kopi aja deh, karena kan sama temen, terus rasanya enak. Nah, itu benar-benar dari pikiran, bukan dari hati. Iya. Sedangkan hati mengatakan bahwa ini tidak baik. Gitu. Jadi kita harus mengikuti mana yang tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Kata suami seperti itu. Oke. Baru dapat. Oke. Tapi Kak, aku punya pertanyaan nih satu. Kita tuh kadang tuh sering lupa untuk konsultasi sama hati nih. Iya, benar. Itu sebenarnya memang permasalahannya di situ. Karena sifat manusia sendiri kita cenderung menginginkan jawaban yang tergesa-gesa, terburu-buru. Pokoknya kita pengen cepet kayak langsung dapat gitu. pertanyaan apa, jawabannya inginnya saat itu juga. Nah, biasanya jawaban dari hati itu harus didapatkan dalam keadaan yang lebih tenang. Nah, kalau untuk jawabannya cepat, itu biasanya dapat dari pikiran. Nah, pikiran itu dia cenderung untuk mengajak kita ke suatu hal yang Logik gitu, pakai ya logika. logik, kemudian lebih enak untuk indera kita. Iya. Sedangkan hati dia memberikan suatu hal yang benar. Yang benar itu belum tentu suatu hal yang enak untuk indera kita. Iya, benar sih. Ya, Benar ya sih. ini aku juga belajarnya semuanya dari suami. Suami bilang hati itu selalu memberikan jawaban yang benar, tetapi pikiran selalu mengajak kita ke suatu hal-hal yang lebih fancy, yang lebih enak. Yang Kayak tadi lebih kopi enak. kan, kopi kita tahu itu nggak baik buat kesehatan, tapi kita selalu berpikir ya lebih enak kalau minum kopi lagi dingin-dingin. Iya, Kalau kita tahu itu sebenarnya nggak baik. Nah, itu cara membedakannya, mana dari pikiran dan yang mana dari hati. Tapi kalau misalnya nih, konsekuensi kita nggak dengerin dari hati kayak gimana? Ada nggak? Is it a big sin? Jadi kayak ngerasa gimana gitu? Ya, sebenarnya kalau memang itu semua sudah tidak sesuai dengan apa yang kesadaran kita inginkan, pastinya kita merasa bersalah. Itu udah pasti. Jadi kayak ada sesuatu yang, aduh, kayaknya I've done something wrong. Kayaknya ini ada yang salah nih. Gitu. Nah, konsekuensinya itu biasanya kita mengalami kegelisahan. Bener. Iya kan, galau. Aduh, Makanya aku galau gara-gara nggak ngikutin kata hati. Iya. Jadi iya. memang kalau mengikuti pikiran itu ada akan membuat kita merasa kegelisahan, tidak tenang. Kita terlalu menginginkan hal-hal yang berhubungan dengan indera. Seperti itu. Bener. Oke, jadi aku punya pertanyaan satu lagi nih. Kita ini bilangnya katanya ikuti kata hati, oke. Terus kita tahu kalau misalnya itu kata hati dan untuk selalu ngikutin kata hati itu gimana ya? Kan kadang kan ya kakak tahu lah, kita kan On-off bisa ya? dari on-off, jadi bisa dari pikiran. Tapi kalau misalnya oke, fine, aku mau ngikutin kata hati, itu gimana caranya? Ya, jadi ini kayaknya pertanyaan penting banget. Memang Iya. benar itu, jadi kita harus tahu bagaimana kita bisa terus mengikuti kata hati. Susah dalam segala kan? hal. Iya. Ya. Kalau Baba bilang, ya mau nggak mau kita harus mengikuti jalan spiritual. Yes. Ya, jadi melakukan sadhana, melakukan latihan spiritual yang tanpa hentinya. Kayak apa ya kak ya? Banyak sekali yang sudah biasa Nawiti lakukan juga, seperti nama smarana, japa, atau bajan. Nama smarana bisa japa, bajan, and then sewa juga bisa, education, di pendidikan juga bisa. Semua latihan itu sebenarnya untuk membuat kita mengembangkan consciousness, mengembangkan kesadaran yang baik, kesadaran yang berhubungan dengan divine, kesadaran berhubungan dengan ketuhanan. Nah, ketika kesadaran itu berkembang, maka segala keputusan, segala apa yang kita dengar itu adalah kesadaran dari beliau, kesadaran suami. Oke, bentar ya. Kalau misalnya aku simpulin nih. Jadi untuk supaya kita dapat kesadaran itu sendiri, kita harus mempunyai pikiran-pikiran yang bagus, pikiran-pikiran yang baik. Nah, dari pikiran-pikiran itu kita dapat develop the consciousness. Kita dapat mengembangkan ketuhanan, kesadaran. Terus dari kesadaran itu kita bisa disalurkan untuk berbuat yang baik. Betul. Jadi dari pikiran, kesadaran, perbuatan yang baik. Benar banget. jago. Iya. Okay. Tapi mesti diingat juga nih, kadang keadaan kita karena keterbatasan kita sebagai manusia, keadaan itu selalu on off. Iya Jadi suami mengatakan kita harus berada dalam ingatan yang konstan terhadap Tuhan dan harus terus berhati-hati dalam berbuat tindakan kita.
Oh, aku tahu nih ini. Jadi pas itu suami ada ngasih rumus nih. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Wah, apa tuh? Always be careful. Don't ever forget God. Wow, jago kan? Keren banget juga kan? ya rumusnya. Iya. Very simple tapi sangat dalam Iya. ya. Itu artinya kita harus selalu mengingat Tuhan dan selalu berhati-hati Iya, dalam berhati dengan tindakan kita. Soalnya Oke. tindakan kita itu sangat dangerous Kayaknya sekali. aku juga dapat sesuatu deh, baru aja baca dari Apaan tuh, media apaan saya tuh? nih. Bentar ya, cari dulu. Oh, ini dia. Baba mengatakan bahwa sifat ketuhanan melekat pada setiap manusia. Nah, jadi kita sebenarnya sudah memiliki sifat-sifat ketuhanan atau enggak kesadaran tadi yang ada dalam hati kita, divine consciousness. Kembangkan kebiasaan berkonsultasi dengan hati sebelum melakukan setiap tindakan, karena hati nurani tidak lain adalah Sang Maha Kuasa sendiri. Oh, merinding ya. banget tuh. Iya. Jadi kita harus terus nih berkonsultasi dengan hati Iya, kalau iya. kita punya masalah gitu. Gimana, masih galau nggak? Udah enggak sih mestinya. Udah Harusnya enggak, udah ya, enggak ya. harusnya enggak ya, Iya. ya. Jadi ya udah dipraktis aja kan ya. Praktis untuk mendengarkan terus. kata hati. Benar. Iya. Mudah-mudahan bisa bantu ya obrolan kita hari ini. Diminum yuk tehnya. Oh, iya. Ini udah dari tadi nih kan. Tahu nggak sih, kemarin itu aku ngeliat media saya itu perjalanan menuju saya tuh. Yang mana tuh? Yang terakhir yang mana ya? Yang Oh, tahu. Yang itu, kemana, heeh. lagunya itu yang gimana sih itu? Pertama-tama, kita harus belajar untuk selalu mendengarkan hati nurani kita. Setelah itu, barulah kita dapat membedakan antara pikiran yang baik dan yang buruk. Dengan latihan spiritual yang tekun, kita dapat berkonsultasi dengan hati nurani yang akan selalu membimbing kita untuk memikirkan, berkata, dan melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri dan lingkungan serta orang-orang sekitar kita. Para bakta sekalian, suami pernah berkata, "Aku akan memanifestasikan wujudku kapanpun dan dimanapun juga ketika namaku direnungkan dengan penuh keyakinan maupun ketika dinyanyikan dengan penuh bakti." Mari kita belajar bersama bagaimana cara menyanyikan bhajan Antaranggasai dengan baik dan benar di kelas bhajan kali ini bersama Sister Prina. Sairam para pemirsa dan selamat datang di episode kelas bhajan minggu ini. Sebelum kita mempelajari bhajan yang sangat indah ini, mari kita panjatkan puji syukur di kaki Padma Bhagwan Sri Satya Sai Baba yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga kita dapat mengingat selalu betapa besar kasih sayang yang Ia berikan untuk kita semua. Dengan doa ini, mari kita mulai kelas bhajan ini dengan mempelajari sebuah lagu yang sangat menyentuh hati, sebuah lagu yang dipersembahkan kepada suami kita tercinta sebagai yang selalu bersemayam di hati kita semua. Antaranggasai Anatanatesai adalah sebuah bhajan dengan bahasa Sanskrit, dan sebelum kita mengetahui artinya yang sangat indah, mari kita pelajari kata demi kata dari bhajan ini. Antaranga Sai Anata Nata Sai, Dina Bandhu Sai, Karuna Sindhu Sai, Rama Krishna Shiva Shakti Prema Rupa Sai, Yuga Avatara Baba Sri Satya Sai. Mari kita lanjut ke aspek penting dari sebuah bhajan, yaitu bhava atau penghayatan. Bhagwan telah menyebutkan bahwa beliau adalah bhava priya, yaitu Ia yang menyukai perasaan yang tulus dalam hati kita. Jadi,
mari kita mencoba untuk memahami arti lirik demi lirik dari bhajan ini, karena dengan ini kita dapat menyanyikan bhajan ini dengan penuh penghayatan atau bawa. Kami memanggilmu, O Sai, sebagai yang bersemayam di seluruh makhluk di alam semesta, dan juga sebagai pelindungan satu-satunya kepada orang yang tidak mempunyai siapapun yang menjadi miliknya. Engkau adalah sahabat terkasih dari orang yang sedih dan lemah. Kami memuliakan namamu sebagai samudra kasih sayang yang luas dan tak terbatas. O Sai, engkau tak lain adalah Rama, Krishna, Shiva dan Shakti yang memancarkan cinta kasih yang begitu besar. Engkau juga yang sesungguhnya adalah perwujudan tertinggi dari kebenaran dan bereinkarnasi di setiap zaman untuk mengangkat umat manusia yang terjerumus ke dalam lautan keduniawian ini. Kita telah memahami arti dari bhajan ini, dan sekarang mari kita dengarkan versi lengkap bhajan ini yang dinyanyikan oleh para murid Bhagwan di Prashanti Nilayam. अंतरंग साई अनाथ नाथ साई अंतरंग साई अनाथ नाथ साई दीनबंधु साई करुण सिंधु साई दीनबंधु साई करुण सिंधु साई अंतरंग साई अनाथ नाथ साई राम कृष्ण शिव शक्ति प्रेम रूप साई राम कृष्ण शिव शक्ति प्रेम रूप साई युग अवतार बाबा श्री सत्य साई युग अवतार बाबा श्री सत्य साई अंतरंग साई अनाथ नाथ साई दीनबंधु साई करुण सिंधु साई अंतरंग साई अनाथ नाथ साई राम कृष्ण शिव शक्ति प्रेम रूप साई युग अवतार बाबा श्री सत्य साई युग अवतार बाबा श्री सत्य साई अंतरंग साई अनाथ नाथ साई. Dengan ini para pendengar sekalian,
kita akhiri kelas Bajen Media Sai minggu ini. Semoga Anda dapat menikmatinya. Jai Sairam. Sungguh sebuah bagian yang sangat menyentuh hati. Sudah 3 minggu kita membahas topik persatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Gimana nih para bakta? Tidak gampang ya untuk menyatukan pikiran, perkataan, dan perbuatan? Akan tetapi, dengan bimbingan Sang Ilahi, semua pasti akan dapat kita lakukan. Berikut ini adalah doa yang dapat kita ucapkan pada pagi hari kepada Bhagawan kita tercinta. Ya Tuhan, aku telah lahir kembali dari rahim tidurku dan aku akan melakukan tugasku hari ini sebagai persembahan bagimu dan melakukannya bersama denganmu yang selalu hadir bahkan sebelum aku memikirkanmu. Semoga perkataanku, pikiranku, dan perbuatanku menjadi suci dan murni. Semoga aku tidak menyakiti siapapun dan tidak ada orang lain yang menyakitiku. Bimbing dan tuntunlah aku hari ini. Om Shanti Shanti Shanti. Dan berikut ini adalah doa yang dapat kita ucapkan pada malam hari. Tuhanku, tugasku hari ini telah selesai. Engkaulah yang membuatku berjalan dan berpikir juga bertindak. Sekarang, aku persembahkan perkataan, pikiran, dan perbuatanku di kaki Padmamu, dan aku kembali kepadamu. Terimalah aku, wahai Tuhanku. Om Shanti Shanti Shanti. Kami berharap episode ke-9 telah menginspirasi para bakta untuk mengambil satu langkah lebih untuk menjunjung tinggi ajaran-ajarannya. Semoga suami selalu menuntun hati nurani kita agar kita dapat menjadi bakta yang lebih baik lagi. Ingatlah, suami selalu mencintai kita. Sampai jumpa. Jai Sairam.